Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Kesultanan Gotalo Makassar. Sebelum kami menjelaskan materinya, perkenalkan saya Aidatul Faizah. Saya Nadia Syafika. Saya Syawadi Ramadhani. Awalnya pada tahun 1528, Goa dan Talo membentuk persekutuan, lahirlah Makassar dengan pusat di Sombauku dengan saingan persekutuan Bone, Wajo, dan Sopeng dengan persekutuan Telem Poco. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo ditaklukkan oleh kerajaan Goa Talo. Dalam serangan terhadap kerajaan Goa Talo, Karang Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh sekitar pada 1565. Ketiga, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng bersatu untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan perjanjian Telem Poco sekitar tahun 1582. Kerajaan Goa resmi sebagai kerajaan bercorak Islam pada 1605. Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam. Kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Goa Talo antara lain Wajo pada 1 Mei 1610 dan Bone pada 23 November 1611. Perkembangan pembawa Islam di Dato, Ri Bandang, atau Abdul Makmur atau Hidab Tunggal, Dato, Ri Patimang, Dato Sulaimana atau Khatib Sulung, dan Dato Ri Tiro Abdul Jawad alias Khatib Bungsu. Mengislamkan Raja Luwu Datula Patiware Dayeng Prabung dengan gelar Sultan Muhammad pada 15-16 Ramadan 1013 H. 4-5 Februari 1605 Masehi. Raja Gowada dan Talo yaitu Kareng Motowaya dari Talo yang bernama Malingkang Dayeng Manyori Kaeng Talo mengucapkan syahadat pada Jumat sore 9 Zulhijjah awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya Kareng Goa Imanga Rangi Dayeng Marabia mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rajab 1016 Hijriah atau 9 November 1607 Masehi. Puncak kejayaan Sultan Malik Usaid Hasanuddin 1653 sampai 1669. Raja anti dominasi asing ayam jantan dari timur, penguasaan seluruh wilayah Sulawesi Selatan, mengganggu kepentingan Belanda. Sultan Hasanuddin mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik di ekonomi Kompeni FOC Belanda. Gubernur Jenderal J.P. Kon mengetahui pelabuhan Sombauku sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah Maluku. Pada 1634, FOC memblokir kerajaan Goa tetapi tidak berhasil. Peperangan berjalan terus dan baru berhenti antara 1637 sampai 1638. Perjanjian damai tidak kekal. Pada 1638 terjadi perampokan kapal orang Bugis yang bermuatan kayu cerdana dan muatannya tersebut dijual kepada orang Portugis. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi perjanjian Bongaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talo. Perekonomian, kerajaan maritim Sambaupu sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan barang dagang adalah beras dan emas. Sombaupu terletak di tempat yang strategis, dukungan dari kemampuan berlayar dari pelaut Bugis. Kekhasan dari masyarakat Makassar, kebiasaan mencatat peristiwa sejarahnya. Pelapisan masyarakat yang mapan ada 4 lapisan: raja, keluarga raja, bangsawan, raja biasa, dan budak. Yang boleh jadi raja hanya keturunan raja dan keluarga raja.
anggapan masyarakat Bugis Makassar, lalu diciptakan Tuhan untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Belanda. Lanjut. Makassar penganut radikal prinsip kemerdekaan laut seperti Belanda yang berprinsip mare liberum. Belanda menyebut pelaut-pelaut Makassar Bugis dengan rasa hormat sebagai jago-jago dari timur, de Hanze van het Oudsen, seperti halnya orang Viking Norwegia di Eropa. Sastra. Yang pertama ada Sanggal atau Raja-Raja Toraja, yang kedua Lontara atau cerita Raja Bone, Goa, Wajo, Sopeng, Luwu, dan Sindereng. Yang ketiga ada Ila Galigo atau Raja-Raja Bugis, yang keempat Kitab Adat Rapang atau Goa, dan yang terakhir ada Latawo atau Bone. Akhir, Perjanjian Bongaya, serangan dari pihak Belanda terhadap Mapal Somba. Perjanjian Bongaya 18 November 1667. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolnya. Semua benteng harus dihancurkan kecuali benteng ujung Padang Rotterdam. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250 ringgit. Benteng Sombauku, benteng yang berdinding kokoh setebal 12 kaki atau 4 meter. Saat VOC akan Benteng Sombauku, benteng yang berdinding kokoh setebal 12 kaki atau 4 meter. Saat VOC akan membobolnya, mereka harus menanam rabuk mesu di sekelilingnya. Di dalam benteng masih punya dinding ranjau dari bambu runcing. VOC butuh seminggu untuk menduduki benteng ini atau 24 Juni 1669. Di dalam benteng ditemukan 272 meriam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.